Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Majelis Taklim As-Sakinah untuk belajar kembali, di mana pada pagi hari ini kita mengambil tema yaitu ria atau bukan. Nah, sebelumnya marilah kita sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, marilah ibu-ibu kita siapkan catatan kita untuk mulai menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasiruddin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Ibu-ibu beserta adik ya, jamaah pengajian As-Sakinah, mudah-mudahan selalu diberi sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan, ketentraman di dalam masing-masing jiwa kita. Kita bersyukur alhamdulillah sampai detik ini rahmat Allah diberikan kepada kita semuanya. Termasuk di pagi yang baik ini Allah memberikan rahmat yang mungkin tidak diberikan kepada yang lain. Kehadiran kita pada kesempatan yang baik ini bukan semata-mata karena kita sehat, juga bukan karena semata-mata kita sempat. Karena buktinya sekian banyak orang yang sehat dan punya kesempatan tidak mampu untuk melangkahkan lahiriah dan batiniahnya ke tempat ini. Karena itu kehadiran kita ini merupakan karunia Allah atau rahmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu karena faktor rahmatnya. Bukan karena kita banyak ibadah, bukan karena kita yang sangat baik dan lain sebagainya, tapi karena faktor rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebanyak apapun ibadah kita, kalau kita hanya mengandalkan ibadah, itu tidak mampu untuk membeli atau menukar ibadah kita dengan 1 gram berlian yang ada di dalam surga. Tidak bisa. Sehebat apapun ibadah kita, sebanyak apapun ibadah kita dalam kehidupan ini yang hanya sekitar 60 tahun di dunia, kemudian mau ditukar 1 gram emas atau berlian surga, itu tidak dapat. Apalagi sampai mendapatkan sarit di surga, mendapatkan makanan minuman di surga, mendapatkan pasangan di surga dan lain sebagainya. Itu semuanya tidak mampu untuk bisa kita lakukan. Karena itu dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah, dan itu memang doa kita, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bisanya kita hadir pada kesempatan yang baik ini itu karena semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah pengajian As-Sakinah rahimakumullah, pagi yang baik ini saya mendapatkan tema tentang ria atau bukan. Ini pembahasan yang cukup serius ya. Dan ini cukup berat sepertinya materi kita.
dan termasuk mengamalkannya. Ya, mengamalkannya cukup berat. Namun yang berat bukan berarti tidak mungkin. Karena beratnya ini, maka sangat sedikit orang yang bisa lolos dari yang namanya riya ini. Ya, nanti kita ikuti beberapa hal tentang masalah riya. Nanti saya tidak akan banyak membahas tentang hadis dan ayat Al-Qur'annya, tapi langsung pada beberapa hal tentang masalah riya itu. Nanti akan kami lewati tentang dalil-dalilnya. Walaupun sama-sama penting, tapi karena masalah waktu yang dibatasi, nanti kita akan bahas yang sangat penting. Ibu-ibu rahimakumullah, 2 syarat amal bernilai di sisi Allah. Jadi kalau kita beramal dalam keseharian, baru dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, dikerjakan dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, mengikuti petunjuk teknis yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini syaratnya. Kalau ada salah satu yang belum terpenuhi, maka sulit untuk bisa kita harapkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit kita mengharapkan pahala di sisi Allah kalau kita tidak bisa memenuhi 2 hal ini. Ada salah satunya saja kita memenuhinya, tidak cukup untuk bisa mendapatkan nilai di sisi Allah. Kita sudah bagus melaksanakan ibadah, tapi tidak ikhlas, ya, gagal. Kita ikhlas mengerjakan ibadah itu, ikhlas banget ya, ikhlas banget pokoknya, tapi tidak mengikuti petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak bisa. Artinya tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu rahimakumullah, semuanya perbuatan dapat bernilai ibadah dengan niat yang baik. Sebaliknya, amal ibadah tidak bernilai jika niat kurang baik. Artinya, ibu rahimakumullah, hampir seluruh aktivitas kita, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan yang baik. Namun sebaliknya, kita ini sudah melaksanakan ibadah menurut pandangan kita, tetapi tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena niatnya yang kurang baik. Ini terkait dengan ikhlas dan tidak ikhlasnya, atau ikhlas atau kurang ikhlasnya orang yang melaksanakan itu. Ini ada salah satu yang sering ini dikaji ya, dalam salah satu kitab Ta'limul Muta'allim. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'mil akhirah, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Berapa banyak amalan yang sebenarnya amalan itu dalam pandangan umum itu amalan duniawi. Amalan duniawi. Apa yang dimaksud dengan amalan duniawi? Yaitu amalan-amalan yang diharapkan untuk bisa dinikmati dalam kehidupan ini. Misalnya amalan duniawi itu, tidur itu amalan duniawi. Kenapa? Karena orang itu ketika tidur berharap nanti setelah bangun bisa seger, ya, bisa bisa kembali lagi lah semangat yang awalnya sudah kurang semangat. Makan itu amalan duniawi. Orang ketika makan itu harapannya biar tidak lapar, biar tidak lemas dan lain sebagainya. Tetapi amalan-amalan yang sifatnya duniawi semacam itu bisa saja beralih menjadi amal ibadah yang nantinya bernilai di sisi Allah kalau niatnya baik. Kalau niatnya karena Allah dan niatnya itu memang benar-benar diniatkan dengan Allah. Misalnya kita tidur ya, kalau umumnya orang itu ketika tidur agar nanti ketika bangun tidur dia tidak ngantuk, agar bisa bekerja dengan baik dan lain sebagainya. Tapi orang ini lebih dari itu. Ketika tidur mungkin dia berusaha agar nanti setelah tidur bisa semangat dalam beribadah kepada Allah dan lain sebagainya.
termasuk makan dan lain sebagainya ya. Sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi suri a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Berapa banyak orang yang melakukan pekerjaan yang sebenarnya itu amal ibadah, sholat, puasa, mengaji, menghadiri majelis taklim dan lain sebagainya, itu nilai ibadah. Tetapi karena tidak baiknya niatnya, karena kurang bagusnya menyusun niat di dalam hatinya, maka perbuatan itu mempunyai nilai duniawi saja. Sholat misalnya, atau mengaji misalnya, itu sebenarnya amal ibadah. Itu mengaji termasuk ikut pengajian, ibadah itu. Tapi ketika ada niat menyusup di dalam hati kita, ada keinginan lain selain ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah amalan itu berubah menjadi amalan duniawi, yaitu ia hanya mendapatkan nilai-nilai duniawi. Apa nilai duniawi yang dia dapatkan? Bisa sanjungan orang, bisa penghargaan orang, bisa penghormatan orang, dan lain sebagainya. Itu semuanya nilai duniawi. Ibu rahimakumullah, ada salah satu ucapan ulama ini, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku, sebab ia senantiasa berbolak-balik pada diriku. Ini ulama besar, ulama besar yang sudah tidak diragukan keilmuannya, kealimannya, serta kezuhudannya sudah tidak diragukan. Ulama yang sekelas ini masih sangat khawatir dengan amal, apalagi yang bukan ulama sekelas kita ya, ini ya, sekelas kita, apalagi orang-orang biasa sekelas kita, maka akan jauh lebih berat di dalam mengobati hati. Karena ulama yang sudah berilmu itu, dia sudah punya banyak ilmu dan tahu bagaimana melakukan semuanya dengan ikhlas ya. Sedangkan kita dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, maka itu juga menjadi salah satu penyebab ya, bisa saja menjadi salah satu penyebab amal-amal yang kita lakukan menjadi kurang bernilai di hadapan Allah. Karena itu Rasul SAW itu mengajarkan kepada kita doa ini penting untuk bisa kita baca. Ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Karena hati kita ini cenderung berbolak-balik ya. Makanya disebut dengan qalbun, al-qalb, yaitu sesuatu yang tidak stabil ya. Pagi kita baik, sore bisa kurang baik. Pagi bisa tersenyum, agak siang sudah senyumnya hilang. Pagi bisa tersenyum, malam bisa menangis dan lain sebagainya. Karena itu termasuk masalah agama sangat memungkinkan. Maka sangat penting untuk mendapatkan pertolongan Allah agar agama yang ada di dalam diri kita Allah teguhkan sampai akhir hayat kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah atau tetapkanlah hati ini cenderung selalu atau senantiasa terhadap agamamu. Baik, kita lanjut dulu. Baik, saya lewati ini aja. Baik, kita lanjut. Ikhlas itu adalah memurnikan tujuan ibadah hanya untuk mendapatkan ridha Allah semata. Ini kuncinya semacam ini sebenarnya. Mendapatkan ridha Allah semata. Tidak sampai Allah itu dijadikan sampingan atau ada di samping selain Allah, ada tujuan lain selain tujuan kepada Allah.
Sebaliknya adalah syirik, salah satunya adalah riya. Dalam hadis Nabi SAW, dan ini memang oleh Nabi sendiri disampaikan, inna akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Qala Nabi ar-riya. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan atas umatku, yang paling aku khawatirkan atas umatku, berarti umatku, umatnya Nabi termasuk kita semua. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Apa yang lain juga tidak khawatir, misalnya kekufuran dan lain sebagainya juga ada kekhawatiran. Tetapi masalah riya ini menjadi sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Kenapa? Karena sesuatu yang tersembunyi. Tersembunyi, tidak nampak, tidak ada orang yang tahu. Sahabat bertanya, wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Rasul bersabda, berbuat sesuatu bukan karena Allah atau riya. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Allah itu sama sekali tidak menghendaki ada sekutu atau menjadi tujuan kehidupan makhluk selainnya. Ya, semua termasuk kita, ketika melaksanakan sesuatu Allah tidak berkehendak kalau ada tujuan lain kecuali Allah atau kecuali mendapatkan ridha Allah. Allah tidak berkehendak. Apakah tujuan yang lain yang dimaksud itu hanya 10%, 20%, atau bahkan bisa 70%, atau mungkin 100%? Ya. Kan bisa saja terjadi melakukan ibadah tapi sambil lalu ada harapan lain yang sifatnya duniawi. Contoh misalnya yang sering terjadi di dunia ibu-ibu, misalnya berpuasa itu jelas ingin mengharapkan ridha Allah, tapi ada tujuan sampingan. Bisa tujuan sampingannya sambil lalu diet, ini tujuan sampingan ini. Atau yang kedua misalnya menghemat menghemat apa? Menghemat yang ada di rumah. Nah, tujuan sampingan ini yang bisa merusak ibadah kita, bisa mengurangi nilai di sisi Allah atau bahkan menggagalkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya bagus, tapi itulah yang menjadikan kurang bernilai amal kita di sisi Allah. Karena itu kalau kita puasa atau apa, ya sudah kita niatkan ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masalah nanti akan tercapai tujuan diet atau tidak itu sudah urusan yang lain, sudah tidak perlu kita pikirkan. Karena itu kalau memang kita punya tujuan lain, usahakanlah atau ikhtiarkanlah dengan cara yang lain. Ya misalnya minta maaf, misalnya program diet, ya puasa, tapi puasa bukan untuk diet, tapi yang lainnya bisa dilakukan, pola makannya diatur dan lain sebagainya. Kok cuma diet yang dicontohkan ini? Sebenarnya banyak yang lain saya contohnya ya. Baik, riya itu melakukan kebajikan atau ibadah untuk mendapatkan nilai tambahan dari selain Allah. Nah, ini namanya riya syirik ya. Artinya ada campuran tujuan ketika kita melaksanakan sesuatu. Hadir ke majelis taklim misalnya, tujuannya untuk mencari ilmu, tapi ada tujuan lain misalnya. Nah, ini yang tidak perlu masuk, tidak perlu menyusup tujuan-tujuan yang duniawi, tidak perlu menyusup dalam kegiatan ibadah yang seharusnya mendapatkan pahala di sisi Allah. Saya sering juga mencontohkan ya, kalau sholat duha, banyak orang sholat duha itu kalau kita tanya karena dia ingin lancar rezekinya begitu ya, ingin memperlancar rezeki. Berarti ibadahnya dia dalam rangka apa? Dalam rangka mencari rezeki begitu ya. Ini yang kadang perlu diluruskan. Kalau kita sudah melaksanakan sholat, melaksanakan apapun dalam kehidupan ini, ya sudah murnikan ini melaksanakan ini karena ini ada syariat. Karena ini perintah Allah, karena ini dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan melaksanakan ini saya ingin mendapatkan ridha Allah. Selesai.
Persoalan dengan sholat itu Allah melancarkan rezeki, Allah akan memberikan yang lain-lain, itu sudah bukan urusan kita. Tidak perlu kita urusi itu, tidak perlu. Karena kalau sampai dominan tujuan itu, kalau sampai dominan tujuan duniawi, maka kita akan kecewa dalam melaksanakan itu. Sholat udah sekian lama, katanya memperlancar rezeki, ternyata rezekinya gak lancar-lancar. Ini bohong ini sholatnya. Nah kan, yang jadi kambing hitam kan sholat, Pak. Sholatnya jadi kambing hitam. Karena itu, ini sekali lagi, ini kajian yang cukup berat memang, tapi mau tidak mau memang harus kita dalami. Yang kedua, riya itu melakukan kebajikan, kurang dikit ya, kebajikan atau amal ibadah untuk mendapatkan nilai hanya dari makhluk. Ini namanya riya kholis. Hanya ingin mendapatkan nilai dari makhluk semata. Memang ibadahnya tidak sama sekali tidak mengharapkan dari sisi Allah, tapi hanya ingin mengharapkan dari makhluk atau dari manusia dan lain sebagainya. Dan ini banyak terjadi, baik nomor 1 maupun nomor 2 ini dalam kehidupan banyak sekali. Kita lanjut. Saya langsung pada fakta atau contoh ya. Nanti kalau misalnya pernah mengalami, tidak usah tersinggung ya. Karena kita harus jujur bahwasanya kita ini pasti pernah mengalami atau pernah melakukan riya, itu pasti. Tidak bisa kita hindari sepertinya dalam kehidupan. Apalagi yang masih pemula-pemula. Ikut pengajian ya. Contoh ikut pengajian ya. Tak contohkan yang nyata saat ini. Kalau hanya ikut 1 kali, apa yang Bapak Ibu rasakan? Ibu-ibu rasakan? Toleh. Temanku ada enggak ya? Aku dilihat apa enggak ya? Nanti di absen apa enggak ya? Dan lain sebagainya. Si itu wali murid siapa sih? Apa kenal dengan aku ini? Dan lain sebagainya. Mulai pakaiannya ditata dengan baik, nanti aku biar tampil yang bagus. Cari pakaian itu gak temu-temu. Karena mau ikut pengajian pertama kali, sulit mencari pakaian yang cocok. Sepertinya begitu, tapi ya tidak tahulah. Gitu. Makanya saya contohkan ini bahwa memang untuk pemula melakukan sesuatu itu orang sulit untuk bisa langsung ikhlas atau bisa terhindar dari yang namanya riya. Hadir ke pengajian masih pertama kali, kedua kali, ketiga kali, mungkin masih muncul itu. Masih muncul adanya ingin diperhatikanlah oleh temannya, adanya ingin kalau nanti di absen nampaklah dan lain sebagainya, itu masih ada itu. Tapi kalau sudah sekian kali sudah tidak terasa itu, sudah tidak terasa orang itu mau melihat atau enggak, sudah tidak terlalu peduli, bahkan pakaiannya sudah tidak terlalu milih itu kalau sudah pertemuan kesekian ya, dan lain sebagainya. Termasuk ibu misalnya sholat berjamaah masih pemula ini, sama itu. Ibu berangkat misalnya ke masjid, kalau masih pertama kali, 2 kali menuju masjid itu biasanya dia lihat kanan kiri, ada orang lihat aku apa enggak ya. Kadang malu-malu, karena riya itu kan bisa 2 hal. Dia ingin dilihat oleh orang lain atau ingin tidak dilihat oleh orang lain. Sama-sama riyanya, sama. Aku tidak ke masjid, aku dilihat orang. Riya tidak melakukan. Sebaliknya juga, saya tak ke masjid biar dilihat orang, sama riyanya. Kira-kira mau milih yang mana? Ke masjid ingin dilihat orang, atau tidak ke masjid biar tidak dilihat orang? Pilih mana? Tidak usah dipilih kedua-duanya. Tidak usah dipilih kedua-duanya. Ya sudah, pergilah ke masjid tanpa tidak perlu mengurusi orang mau lihat kita ataukah orang tidak mau melihat kita. Nah, mulai berat kan ya? Mulai berat sekarang. Jadi beramal mulai tidak ada benarnya ya. Tapi tidak apa-apa, sambil lalu kita memang mengevaluasi diri kita. Baik, riya yang tersembunyi pertama. Seorang hamba dalam beribadah menginginkan selain Allah. Dia senang orang lain tahu atau melihat apa yang diperbuatnya. Dia sudah beribadah tidak karena Allah, sekaligus senang dilihat oleh orang lain. Ini saya kira sudah umum ya.
Itu yang sangat umum. Yang kedua, seorang hamba beribadah dengan ikhlas karena Allah. Namun ketika manusia melihat ibadahnya, maka ia bertambah giat dalam beribadah serta membaguskan ibadahnya. Ikhlas karena Allah. Kemudian ada orang di belakang, ibu itu bagus pakaiannya itu, biasanya ke pengajian ibu itu, rajin dia ke pengajian itu. Langsung bangga dia. Ternyata ada orang yang melihat saya. Tambah semangat dia untuk melakukan itu. Itu masuk riya. Awalnya sebenarnya sudah ikhlas. Tapi pertengahan ketika ada orang menyampaikan atau menyanjung dia, kemudian dia bertambah senang, bertambah bangga terhadap apa yang dia lakukan. Pas ngaji, ikhlas itu ngajinya, bagus ngajinya. Kemudian ada orang berbisik di samping, ngajinya siapa lo bagus, makhrajnya tepat, tajwidnya bagus, hafalannya juga bagus. Langsung senang dia ketika mendapatkan bisikan semacam itu. Awalnya sudah niat dengan ikhlas. Ketika ada tambahan semacam itu dari belakang, kemudian tambah semangat, tambah diperbagus bacaannya. Nah, penyakit. Kadang-kala memang penyakit ikhlas itu bisa datang di awal, bisa datang pada saat kita melaksanakan, atau pada saat pasca kita melaksanakan. Godaan riya itu masih mau berangkat, kadang-kala ada godaan itu. Ya, makanya kalau kita mau berangkat, kadang-kala itu kan tampilannya harus siap dilihat oleh orang lain. Pertama sudah ada riya, memang sudah ada keinginan untuk dilihat. Makanya ketika mau berangkat bulet aja di rumah. Kenapa? Melepaskan antara jilbab dengan baju, dengan yang di bawah, sampai kaos kaki dipaskan. Bingung cari masker yang pas dengan jilbabnya, bingung itu. Kenapa? Masih sibuk untuk menampakkan sesuatu kepada orang lain. Tapi pertanyaannya begini juga Bapak Ibu. Jadi yang misalnya sudah pakaiannya sudah bagus juga tidak perlu merasa bersalah. Tidak usah merasa bersalah, karena penampilan yang bagus itu bagian dari keharusan kita. Yang penting tidak perlu ada niat bahwasanya kita ingin ditonton atau ingin dilihat oleh orang lain, atau ingin dapat sanjungan oleh orang lain. Ya cukuplah yang menyanjung suaminya lah di rumah ya. Itu pun tidak harus untuk mendapatkan sanjungan itu. Kadang kalau sudah cakep-cakep gak disanjung, sakit hatinya. Itulah orang gak ikhlas itu. Gak ikhlas. Kan ada apa enggak, misalnya sudah dandan yang bagus, kemudian diperlihatkan, Pak, sudah bagus apa enggak? Biasa saja, dasar gak selera. Kan ini orang yang semacam ini, yang kecewa semacam itu tidak ikhlas. Ya, dia sudah berusaha untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mau berangkat, kemudian sudah selesai bercermin, kemudian minta pandangan orang yang ada di rumah. Kemudian ternyata yang di rumah juga menanggap yang kurang baik. Akhirnya kecewa. Kenapa? Karena terlalu tinggi harapannya kepada makhluk. Baik, kita lanjut. Seorang hamba beribadah dengan ikhlas, namun pada akhir ibadahnya dipuji oleh manusia dan ia merasa bangga dengan pujian manusia itu. Supaya saya sampaikan tadi, kadangkala godaan itu datang di awal sebelum kita melaksanakan. Ya, seperti tadi itu. Kadangkala pada saat kita melaksanakan, pada saat kita sholat, pada saat kita mengaji, pada saat kita taklim, ada orang yang memperhatikan, ada orang yang ngomong masalah kita, dan itu merupakan sanjungan untuk kita. Kemudian kita merasa lebih semangat lagi. Ya, itu tandanya kita ini memang masih harus terus memperbaiki niat kita. Adakah kita ini mendapatkan pujian setelah kita melaksanakan, pulang dari pengajian atau pulang dari manalah sholat berjamaah dan lain sebagainya, di tengah jalan kemudian ada orang tanya, Bu dari mana? Kita kan sungkan itu, mau bilang dari pengajian nanti dikirain pamer lah, mau bilang dari pasar nanti dusta lah, bingung. Terus milih yang mana? Ya, milih dusta atau milih menyelamatkan amal?
Ya tentunya kita tidak perlu sampai berdusta itu. Tetap kita menjaga amal, tetap kita menyampaikan sebenar-benarnya, dan kemudian kita tetap menjaga hati kita. Nah, karena bisa saja orang yang menyampaikan kepada kita kemudian kita bilang, maaf, dari pengajian barusan ada pengajian di Masjid Panglima. Oh, ibu luar biasa, masih sempat ngaji, sudah punya anak 5 di rumah, sibuk untuk belanja pagi, masih sempat ngaji, luar biasa ibu. Nah, kalau misalnya ada kebanggaan dari ibu, oh ternyata aku luar biasa ya. Nah, itu yang menjadikan kita ini amalnya itu menjadi bernilai kurang ikhlas. Awalnya sudah ikhlas, pas saat berangkat sudah ikhlas, saat mengaji telah ikhlas, nyampe ke rumah ikhlasnya terganggu. Makanya berat itu untuk menjadi orang yang ikhlas, untuk menghindar diri dari yang namanya riya, itu memang berat. Kemudian, nah ini salah satunya ya. Ketika berbicara atau ketika ngomong sama teman atau apa ya, sambil itu ingin dikatakan misalnya ingin dikatakan biar dikatakan orang yang rajin baca Al-Quran. Apalagi di statusnya tadi sudah muncul, alhamdulillah saya sudah selesai 5 juz 1 malam. Di status apa? WA-nya muncul di situ, kemudian ngomong dengan temannya. Ibu rahimakumullah. Jadi ini penting untuk kita jaga. Kemudian pura-pura ngantuk agar dikatakan orang yang ahli ibadah di malam hari. Itu tidak mengatakan, mungkin saja tidak menunjukkan, tapi yang paling tahu kan kita sendiri. Orang lain itu tidak tahu, karena itu kita tidak boleh sampai suudzon kepada orang lain. Inilah manfaatnya. Tidak boleh kita mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu persis. Ya. Kemudian menampakkan atau memperlihatkan ya, lemah agar nampak kalau dia sedang puasa itu ya. Lemas sama teman-temannya itu, biar kelihatan kalau dia sedang puasa, kalau teman-temannya sedang tidak puasa. Atau sebaliknya, menampakkan segar, ya, ceria, agar orang mengira kalau dia sedang biasa puasa. Ya, menampakkan kepada yang lainnya, walaupun sudah puasa masih tetap biasa. Kenapa? Karena saya biasa puasa. Ingin menampakkan kepada orang lain kalau dirinya itu sudah biasa berpuasa dan lain sebagainya. Karena itu ini sangat penting untuk kita menjaga amal kita dalam keadaan apapun dan dimanapun dan dalam bentuk ibadah apapun. Ini perlu kita jaga amal kita karena rawan sekali. Karena manusia umumnya kita kan senang disanjung. Ibu senang tidak dipuji? Pasti senang. Suaminya memuji, itu biasanya walaupun nggak dikasih uang belanja, kalau dipuji itu sudah separuh uang belanja tanpa dikasih sudah senang. Walaupun dikurangi 50%, paling. Artinya kita ini senang dipuji, siapapun senang dipuji. Makanya kita memang dianjurkan untuk memang memuji kepada orang kalau melakukan kebaikan, tapi tetap dimulai dengan kalimat alhamdulillah, Anda luar biasa. Boleh kita memuji orang, tapi upayakan tidak sering-sering. Kenapa tidak boleh sering-sering kepada orang lain memuji? Untuk menyelamatkan amal orang itu. Beda dengan anak-anak kita yang masih belum dewasa. Anak yang masih kecil memang harus kita sanjung ketika ia melakukan kebaikan. Kenapa? Biar dia termotivasi untuk melakukan amal baik yang lain. Toh dia belum dicatat oleh Allah. Ya, lambat laun kita beri pengertian anak itu agar beramal dengan ikhlas, tidak harus disanjung. Tapi kalau kepada sesama teman, upayakan tidak terlalu sering menyanjung untuk menjaga amal. Untuk menjaga amal saudara kita. Dan inilah yang pernah dipraktekkan oleh sahabat besar seperti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat dia melepas jabatan Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Karena Khalid bin Walid ini baik pada saat dia belum masuk Islam, termasuk pada saat masuk Islam dia selalu menjadi panglima perang.
Pada saat perang Uhud dia menjadi panglima perang, tapi dia di posisi orang kafir Quraisy pada saat itu. Tapi setelah dia masuk Islam, dia selalu menjadi panglima perang, pimpinan perang. Dan setiap ia pimpin peperangan itu mesti mereka menang, selalu menang, tidak pernah kalah kalau Khalid bin Walid yang mengemandani perang itu. Suatu saat Umar bin Khattab tanpa penjelasan terlebih dahulu, kemudian dia mengirim surat pencopotan dari panglima perang. Dilepas jabatan panglima perangnya itu. Sebagai muslim sejati, ya tentunya satu sisi dia menerima dengan keputusan itu, tapi di sisi yang lain dia bertanya, wahai khalifah, apakah ada kesalahan yang telah saya lakukan dari memimpin perjalanan peperangan dan lain sebagainya? Apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar? Yang menyampaikan, tidak ada yang salah wahai saudaraku Khalid bin Walid, tidak ada yang salah kamu lakukan, tetapi saya ingin menjaga amalmu agar kamu nanti tetap bisa mempertahankan amal yang selama ini kamu jalankan sebagai panglima yang selalu menang. Saya khawatir sewaktu-waktu nanti karena banyak orang menyanjung kamu, kemudian kamu merasa bangga diri yang menjadikan amal itu menjadi kurang berarti di hadapan Allah, menyelamatkan amal orang lain. Karena itu kita pun juga boleh menyanjung orang, tetapi upayakan tidak sampai setiap hari disanjung, ketemu disanjung, ya nanti merasa apa namanya ya. Besok-besok jilbabnya tidak cukup, semakin besar-besar itu. Kenapa? Karena selalu disanjung. Kan dia orang disanjung itu kan bangga ya. Tapi bagi kita, ibu rahimakumullah, kalau kita posisinya menjadi orang yang disanjung, upayakan tidak sampai terlalu dimasukkan ke dalam hati. Sampaikan aja ke dalam hatinya. Orang itu paling nggak tahu kejelekan saya. Padahal saya nggak baik-baik amat. Ya sampaikan sejujur-jujurnya bahwasanya orang menyanjung kita itu karena tidak tahu kelemahan kita, atau mungkin terlalu sedikit referensinya untuk menyatakan bahwasanya kita ini lemah. Yang diketahui adalah kebaikan. Kenapa? Karena ketemunya 1 jam dalam sehari atau hanya 5 menit dalam sehari. Sedangkan yang tahu banyak itu adalah di keluarga yang 24 jam dalam sehari bertemu. Tahu akhirnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, tahu seperti apa yang asli. Baik, kita lanjut. Riya badaniyah. Dengan cara tampil apa adanya agar terkesan orang yang terjaga perilakunya. Atau sebaliknya, ya, berpenampilan yang sangat bagus agar dipandang orang lain sebagai orang yang ahli syukur. Repot kan? Mau tampil apa adanya repot, mau tampil sebaik-baiknya repot. Yang bikin repot apanya? Ketika hati kita tidak bisa kita kendalikan. Kalau hati kita bisa kita kendalikan, dalam keadaan apapun kita aman. Berpenampilan sederhanakah atau mau berpenampilan memang sesuai adanya? Apa adanya dengan sesuai adanya kan beda ya. Kalau apa adanya memang adanya semacam itu. Kalau sesuai dengan keadaannya, kalau memang dia orang kaya ya tampilkan menampilkan ya pakaian jangan sampai yang kusut-kusut gitu. Kedua-duanya punya tantangannya yang paling besar di dalam dirinya. Ibu rahimakumullah, kan ada orang tampil apa adanya biar kelihatan sederhana, biar nampak orang yang bersahaja. Kalau sampai terbersih di dalam hatinya, maka itulah sebenarnya walaupun dia sederhana, dia tidak ikhlas dengan kesederhanaan itu. Dia riya dengan kesederhanaan itu. Sebaliknya juga begitu. Berpenampilan yang bagus karena mungkin dia punya pakaian yang bagus, karena memang juga punya kelebihan harta, kemudian ia menggunakannya dan di dalam hatinya ada terbersit ya. Biar kelihatan kalau saya ini dikatakan sebagai orang yang bisa mensyukuri terhadap nikmat Allah. Jadi saya tidak mau tampil apa adanya, tidak mau tampil sekedarnya. Saya harus tampil yang sebaik-baiknya biar orang lain tahu kalau saya ini bisa mensyukuri nikmat itu. Kedua-duanya bisa memang salah, tapi kedua-duanya bisa benar. Sangat tergantung kepada pengkondisian hati kita.
Kalau kita posisinya orang yang menyaksikan, ya husnudzan saja kepada orang lain. Kalau ada yang bertampilan sederhana, oh alhamdulillah teman saya itu luar biasa, bisa sederhana, kelihatan sederhana banget. Atau sebaliknya, melihat teman kita yang punya penampilan yang bagus, oh itu luar biasa teman saya ya, karena dia mempunyai harta yang mungkin untuk membeli itu sehingga dia bisa mensyukuri nikmatnya dan lain sebagainya. Intinya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita di posisi orang yang melihat, ya kita harus mengerem, ya harus menjaga agar tidak sampai berpikiran negatif kepada orang lain. Kalau kita yang menjalankannya, upayakan hati ini tidak ada keinginan untuk makhluk. Ya, kalau bisa persentasenya semakin diperkecil. Ya, kalau sama sekali tidak, sepertinya masih sulit ya. Bapak Ibu misalnya berangkat ke sini, sepertinya untuk 100% tampilannya itu kemudian hanya karena Allah, itu agak sulit. Sedikit banyak itu perlu kelihatan bagus lah, perlu kelihatan serasi dan lain sebagainya. Siapa yang melihat serasi dan bagus itu? Ya siapa lagi kalau bukan teman-teman kita. Tapi paling tidak kita sudah bisa mengurangi sedikit demi sedikit. Sekali lagi, pembahasan ini adalah pembahasan yang cukup berat ya. Riya dalam perkataan. Mengucapkan misalnya kalimat-kalimat yang dipandang agamis atau kalimat tertentu agar orang menduga sebagai orang yang paham agama. Ada enggak? Ada. Misalnya mengucapkan kalimat-kalimat kepada teman-temannya itu seakan-akan ya bahasa-bahasa agama, atau mungkin bukan seakan-akan, memang bahasa-bahasa agama, tapi ada keinginan di dalam hatinya untuk dikatakan sebagai orang yang ahli agama. Itu yang berbahaya, keinginan dalam hatinya. Ucapannya tidak ada masalah ya. Atau sebaliknya, dia mengucapkan hal-hal biasa agar dikatakan sebagai orang yang rendah hati. Dalam hatinya muncul perkataan, saya ini sebenarnya paham agama tapi tidak segitunya. Nah, ini bahaya juga semacam itu. Nah, karena itu kalau kita mengamalkan ini, melakukan ini tidak ada masalah, tidak selama kita bisa menjaga hati. Ya, misalnya, ya ukhti gimana kabarnya, alhamdulillah dan lain sebagainya, kan banyak kalimat-kalimat yang nuansanya, dan itu bagus untuk memotivasi. Ya, memotivasi. Kadang ada orang yang alergi dengan bahasa-bahasa itu, yang ke Arab-Araban akhirnya dihilangkan semua. Tak suka lah panggil bapaknya dengan kalimat abi, tak suka dengan kalimat umi, ukhti, akhi, tak suka dengan kalimat-kalimat itu. Ada yang sampai alergi dengan itu. Ini juga tidak bagus. Saya kira tidak bagus sampai alergi begitu. Sebenarnya menggunakan kalimat apa saja boleh. Yang penting kita ini, ya sudah, kita biasa saja dalam keseharian itu. Tidak punya keinginan untuk dikatakan ini dan dikatakan itu. Merendahkan diri di hadapan orang lain dengan tujuan orang lain menganggap pribadi yang luhur atau rendah hati. Ini juga perlu kita jaga. Kan repot kan ya? Repot. Jadi orang itu repot, mau melakukan ini salah, melakukan itu salah. Yang benar apa? Ya sudah, kita tidak perlu peduli dengan orang mau mengatakan ini atau itu. Yang penting kita sudah melakukan dengan sebaik-baiknya dan kita sudah berupaya untuk mengharapkan ridha Allah. Itu yang tidak repot. Itulah yang namanya merdeka. Masing-masing kita ini punya kemerdekaan di situ. Mau melakukan ini atau itu, selama itu baik, selama itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar agama, ya sudah, bismillah. Orang mau melakukan apa, orang mau mengatakan ini dan itu persoalan lain. Tidak terlalu kita urus. Memuji seorang untuk menampakkan kalau dirinya orang yang suka memuji dan ingin menampakkan kalau tidak suka dipuji atau agar dipandang dekat dengan dia. Lain kan juga. Kadang orang itu bercerita tentang seseorang yang alim, yang bagus. Saya punya tetangga, luar biasa, dia takdim, dia berilmu dan lain sebagainya. Dan dia cerita. Tapi ada tujuan lain di dalam hatinya, ingin menunjukkan kepada orang lain kalau dia punya sahabat semacam itu. Harapannya orang lain menganggap bahwa dia seperti sahabatnya itu. Dipahami ya?
bercerita tentang ustadznya yang terkenal, ustadz yang alim, bercerita kepada temannya. Tapi ada tujuan lain di dalam hatinya, agar dia dikirain atau agar dia dianggap orang yang dekat dengan dia, kemudian kualitasnya dan lain sebagainya seperti dia. Selama tidak ada tujuan-tujuan itu tidak ada masalah. Misalnya dalam rangka syiar, ayo kita ngaji ke sana itu. Oh, kajiannya bagus, mengaji kitab ini luar biasa pengajiannya di situ. Ayo kita ngaji bersama-sama. Yang penting niatnya kita jaga, itu bagus. Itu kan bagian dari syiar. Itu bagian dari memang metode dakwah yang perlu kita jalankan. Yang penting tidak ada keinginan di dalam diri kita bahwasanya kita ini lebih daripada yang lain, atau keinginan untuk dilihat oleh orang lain bahwasanya kita ini ahli mengaji dan lain sebagainya. Memang repot, menjaga hati itu agak sulit. Ya. Baik, saya lewatkan dulu ya dalil-dalilnya. Waktunya sudah. Ya, kajian dalilnya kapan-kapan ya. Kajian fakta ini kajian fakta. Oke, selanjutnya dulu. Penyebab riya. Ini sampai jam 9 ya. Maksudnya 9, setengah 10, baik. Mungkin masih cukup. Penyebabnya itu cuma satu kalau kita telusuri. Penyebabnya itu merasa beramal atau merasa melakukan sesuatu yang istimewa. Ini penyakitnya. Jadi orang itu, ini saya terbeli, kurang nampak sebenarnya, merasanya. Orang merasa itu kan sebenarnya belum tentu ia melakukan itu. Merasa baik, belum tentu baik. Merasa enak, belum tentu. Dan kalimat-kalimat merasa itu belum tentu. Misalnya ada orang merasa beramal, belum tentu amalnya itu. Artinya ketika ada orang merasa melakukan amal istimewa, sebenarnya amal itu belum tentu istimewa menurut yang lain. Tapi dia merasa istimewa. Karena istimewanya itu sehingga ada keinginan untuk diketahui oleh orang lain. Kalau orang itu sudah menganggap amalnya istimewa, orang lain itu umumnya diharapkan tahu tentang amal kita. Saya contohkan. Sebaliknya kalau sesuatu dianggap tidak istimewa, biasanya orang itu tidak perlu tahu atau bahkan malu diketahui oleh orang lain. Contoh, sedekah. Ibu kalau mau bersedekah, misalnya sedekah 10 juta. Besar apa kecil? Tergantung juga. Kalau kelas wali kota kira-kira kecil lah. Kalau kelas kita ini mungkin besar ya. 10 juta. Kita godaannya berat kalau sampai 10 juta. Kenapa? Karena kita menganggap ini istimewa. Kalau kita mengeluarkan 10 juta, kemudian ada orang yang tahu kalau kita beramal 10 juta, semakin senang apa tidak? Senang. Kenapa? Karena istimewa 10 juta. Tidak semuanya orang bisa memberi, tidak semua. Ya, sedikit sekali orang yang bisa memberi segitu. Merasa istimewa. Karena keistimewaan itu ada keinginan untuk diketahui orang. Ada keinginan, tapi kan tidak semua orang yang punya mental semacam ini. Tapi ini potensi. Potensi besar untuk ingin diceritakan atau ingin diketahui oleh orang lain. Ketika ada orang lain cerita, yang merasa lebih bangga. Kenapa? 10 juta. Beda. Ketika amal itu kurang istimewa, sedekahnya 1000. Ada kotak amal jalan di depannya, ditutupi, masuk. Itu bukan karena menjaga keikhlasan, tapi takut diketahui karena cuma 1000. Karena cuma 1000. Kenapa? Karena amal itu dianggap kurang istimewa. 1000 rupiah mungkin banyak yang bisa melakukan itu, tapi 10 juta tidak semuanya orang melakukan itu. Ini potensi kalau orang itu menganggap istimewa. Sesuatu itu sudah dianggap istimewa, biasanya orang ingin untuk diketahui orang lain. Jangankan masalah ibadah, masalah duniawi juga semacam itu. Sesuatu yang kita anggap istimewa dalam kehidupan,
biasanya kita ini ingin sekali untuk segera diekspos, untuk segera diketahui oleh orang lain, untuk segera diceritakan kepada yang lain kalau kita menganggap istimewa. Misalnya ibu baru datang luar negeri, jalan-jalan, mau jalan-jalan, jangan jalan-jalan lah, misalnya haji atau umrah lah, tapi mampir ke beberapa negara, gitu ya. Cek apa? Itu sampingannya. Di sana setiap negara dia beli tas, harganya sekian juta. Kan biasa kalau artis ya, ini gak ada artis di sini ya. Ke sana hanya untuk beli tas. Satu negara beli sepatu, satu sana beli mau kena. Ya, jadi yang dipakai itu dari beberapa negara. Jilbabnya beli di Madinah, bajunya cari yang serasi, cari di taruhlah nggak usah jauh-jauh lah di Mekahnya begitu. Kemudian nanti cari sandal lagi, mampir di Thailand. Kaos kakinya mampir di Singapura. Pokoknya yang dipakai itu internasional. Nah, kalau sudah kelas internasional mulai kepala sampai kaki, itu biasanya dianggap istimewa. Kalau sudah dianggap istimewa, ini biasanya ingin sekali orang tahu. Kalau itu dari Madinah loh ya, dari mana loh ya. Bahkan pingin tak tulisi tuh jilbabnya, pabriknya. Pingin tak tulisi semuanya kalau ini dari luar negeri semua. Pingin dipamerkan kepada orang lain. Kenapa? Karena dianggap istimewa. Ketika punya keistimewaan semacam itu, punya potensi ingin disebarluaskan, ditampak-tampakkan ke orang, bahkan mungkin di share di Facebook-nya, di WA-nya dan lain sebagainya, Berbeda dengan sesuatu yang bapak ibu atau ibu-ibu pandang kurang istimewa atau bahkan tidak istimewa. Beli baru memang tapi tidak istimewa. Beli sandal jepit untuk rumah masjid. Apa ada keinginan ditampak-tampakkan itu? Sepertinya potensi untuk menampakkan itu sulit. Di foto-foto nggak mungkin kayaknya ya. Tapi kalau sudah yang internasional mesti fotonya sudah berkali-kali itu bolak-balik di foto gitu ya. Kenang-kenangan katanya. Padahal itu arsip keriaan kita, ya. Arsip atau dokumentasi riak selama kehidupan kita. Dikasih judul di atas, Mbak ya. Dikasih judul di atas. Kalau belanja yang itu ini dokumentasi riak sepanjang hidup saya di foto-foto. Umumnya yang tidak istimewa kan tidak difoto loh. Tidak difoto. Ya. Karena itu kadang-kala justru yang nanti dapat apresiasi di hadapan Allah yang kadang-kala kita anggap tidak istimewa dalam hidup ini. Kenapa? Karena mesti ikhlas. Mesti ikhlas. Sandal jepit ikhlas. Yang beli ke luar negeri sepertinya jarang juga dibawa ke masjid. Kenapa? Takut hilang. Dibawa ke masjid, waduh ini 2 juta loh sandal ini. Hilang dibawa ke masjid. Kan tidak pernah dibawa ke masjid. Tapi sandal jepit ikhlas, besok hilang tidak apa-apa, beli lagi. Tak sedekahkan wis kalau hilang. Biasanya ngomongnya gitu. Tapi kalau yang mahal jarang ngomong gitu. Jarang ngomong tak sedekahkan wis. Kapan lagi saya bersedekah ada hal-hal yang mahal? Jarang. Bahkan takmirnya bareng dimarahi itu loh. Gara-gara sandalnya hilang. Apa urusannya dengan takmir? Masa takmirnya yang ngambil? Akhirnya usul pasang CCTV mulai besok. Pasang satpam mulai besok. Wah, tuntutannya gara-gara produk luar negeri semua. Insya Allah di sini tidak ada yang tulisan Paris, Perancis nggak ada ya. Ibu rahimakumullah. Jadi penyebab riya itu satu, merasa amalnya istimewa, merasa orang lain itu tidak punya amal itu, atau merasa dia itu punya amal yang tidak bisa diimbangi oleh orang lain. Yang teman yang lainnya misalnya hafalnya 1 juz, dia hafal 5 juz. Ada potensi saja, tapi tidak selalu. Berpotensi ketika ia merasa istimewa. Karena itu obatnya adalah kita perlu menganggap bahwasanya apapun yang kita lakukan saat ini, yang kita lakukan itu belum seberapa dibandingkan dengan orang-orang yang sebelum kita lakukan.
dibandingkan teman-teman teman-teman kita lakukan masih belum seberapa. Karena itu seistimewa apapun yang kita lakukan masih banyak orang yang jauh istimewa dari kita. Sehingga kita ini beramal masih tetap merasa amal itu tidak terlalu istimewa. Tidak istimewa banget. Saya hafal misalnya, ibu-ibu misalnya mengaji hafal 2 juz. Wah masih cuma 2 juz ya. Teman saya itu sudah 10 juz. Ada yang sudah 30 juz. Tapi gak ada yang 40 loh ya. Terlalu bangga hafal 40 juz katanya. Saking pinter ini. Ibu-ibu rahimakumullah, termasuk berinfak sebanyak apapun. Ada berapa infak kita dibandingkan bagaimana infaknya para sahabat ketika mendukung peperangan, mendukung perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada istimewanya pokoknya kita ini. Mau beramal apapun tidak ada istimewanya. Mau puasa setiap hari tidak ada istimewanya. Masih terlalu banyak orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Ini untuk mengerim agar kita ini tidak lagi berkeinginan untuk dilihat oleh orang lain setiap amal kita. Ya, itu biar nanti dalam perjalanan kita tidak selalu berharap makhluk nempel dengan kita, ya, atau makhluk selalu menyorot kita. Sudahlah. Cukup CCTV Allah yang selalu memantau perjalanan kehidupan kita. Masalah orang mau melihat kita atau tidak melihat kita itu tidak ada persoalan bagi kita. Jadilah orang-orang yang merdeka dalam kehidupan ini. Tidak menggantungkan diri kita, tidak menyibukkan diri kita dengan apa yang diduga oleh orang lain atau yang dikatakan oleh orang lain. Bukan berarti juga kita tidak mau peduli dengan samping kanan kiri kita. Tetap kepedulian kita penting, tapi bukan dalam rangka untuk menunjukkan amal kita atau menjelekkan amal orang lain, tidak. Oke, alat ukur. Untuk mengukur kita, ya, alat ukurnya untuk kita ini, untuk kita sendiri. Yang pertama, apakah niatnya sudah murni karena Allah atau ada niat lain setiap kita melakukan sesuatu? Kalau masih ada niat sampingan, ada keinginan selain ingin mendapatkan ridha Allah, berarti masih ada campuran. Ini tidak orisinil. Ya. Mau kita sholatkah, mengajikah, puasakah dan lain sebagainya, termasuk kita menjalankan tugas keseharian kita di rumah, sudah niatkan karena Allah saja. Yang kedua, apakah ada niat tambahan dari selain Allah, selain mengharap ridha Allah? Kalau masih ada, sekalipun sedikit, berarti masih keikhlasan kita terkontaminasi, atau masih ada tanda-tanda atau setitik riya di dalam kita beramal. Memang untuk lepas sama sekali itu memang berat, saya kira sangat berat, karena kita ya manusia, bukan malaikat, manusia. Berat, tetapi yang berat ini kita kikis sedikit demi sedikit. Kita tidak mungkin saat ini melakukan sesuatu kemudian langsung kita ikhlas. Itu hal yang tidak mungkin bagi dunia manusia. Ya, kita sedekah misalnya sekarang 500.000 langsung ikhlas. Tidak pernah sedekah sebelumnya, saat ini sedekah 500.000 langsung ikhlas, belum tentu. Belum tentu. Kemudian, apakah pernah mengalami kecewa pada orang lain? Pernah tidak kecewa? Pernah pasti ya. Pagi-pagi, bangun pagi, kemudian belanja pagi, masakkan untuk suami, untuk keluarga. Setelah masak, suaminya berangkat gak makan dulu. Kecewa enggak? Kecewa. Kenapa kok kecewa? Karena tujuan memasakkan adalah tujuan untuk suaminya. Berarti titik beratnya itu kepada itu, bukan mendapatkan ridha Allahnya. Kenapa kita tidak serahkan saja? Kita sudah menyerah, kita sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau saat ini ada misalnya tugas suami mendesak, kan kadang-kala begitu. Ada tugas yang mendesak, ditelepon langsung berangkat, padahal masakan sudah siap di rumah, ternyata tidak makan dulu langsung berangkat. Oh, kadang ibu-ibu kan kecewanya berat. Mulai pagi sudah bangun pagi, sudah belanja, sudah ini, sudah itu, masa ternyata gak mau makan di rumah. Besok gak tak masakan lagi, rasakan. Ini tanda-tandanya istrinya kurang ikhlas. Jelas kurang ikhlas di situ.
Kenapa? Karena ketergantungannya itu, tujuan dari melakukan sesuatu itu masih sangat dominan kepada makhluk, ya, kepada suaminya itu. Padahal tugas kita kan melaksanakan perintah Allah, melaksanakan salah satu tugas. Niatkan saja karena Allah Subhanahu wa taala. Persoalan nanti, apakah nanti ia berkesempatan untuk bisa sarapan di rumah atau tidak, itu persoalan lain, persoalan yang berbeda. Tapi ya kita yang memang manusia, ya. Ibu-ibu kan manusia juga. Melakukan sesuatu dengan keinginan biar semuanya bisa makan pagi di rumah, ternyata tidak juga. Ini akan muncul kekecewaan. Kepada anak-anak pernah kecewa? Pernah juga kadang-kala. Kenapa kecewa? Karena kemungkinan keikhlasannya memang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena titik beratnya kepada tujuan. Misalnya Bapak Ibu telah memberikan aturan ini dan itu, ya. Ternyata dari sekian banyak aturan ternyata tidak terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi mungkin pada kecewa atau mungkin bisa memarahi dan lain sebagainya. Itu memang ketulusan yang kurang kita tata kepada Allah. Bukan berarti pasrah, beda. Ya wes, kalau nggak dilaksanakan nggak apa-apa, ya juga beda. Ini namanya pasrah ini. Sebagai orang tua yang bijaksana, ya kalau misalnya ada aturan tertentu yang sudah misalnya dibuat oleh ibu-ibu di rumah dalam rangka kebaikan di keluarga, kemudian ada yang kurang berjalan, bukan berarti langsung marah-marah begitu. Pertama, bisa evaluasi ikhtiarnya, yang kedua bisa ketergantungan kepada Allah, kita evaluasi. Apakah ikhtiar kita sudah maksimal, termasuk minta kepada Allah apakah sudah maksimal. Kadang-kala kita mendahulukan emosinya kita itu. Emosinya didahulukan. Seakan-akan yang membuat semuanya berubah itu diri kita. Itu kan terlalu sombong kita. Yang membuat anak kita baik kan seakan-akan kita kan sombong juga. Kita ini tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa kita ini. Bisanya kita ikhtiar, nanti persoalan hasil ikhtiar itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sekelas kita, sekelas Nabi itu tidak mampu mentauhidkan atau memberikan, sampai Abu Thalib pamannya itu membaca 2 kali syahadat tidak mampu. Sampai ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kita ini tidak bisa apa-apa. Makanya kita ini kalaupun nanti ada hasilnya, bukan hasil semata-mata kita. Kalau kita mengatakan itu kan sombong kita. Ini gara-gara saya itu loh. Ditunjuk-tunjuk dirinya. Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi alat ukur yang ketiga, kalau kita ini pernah kecewa, berarti pernah riya. Intinya itu ya. Kecewa dengan teman-temannya, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, ternyata gak ada yang perhatikan aku. Kecewa. Kenapa? Karena terlalu tinggi harapannya kepada makhluk. Sudah memberikan hadiah ini, hadiah itu, ternyata hadiahku tidak berbalas. Ya, istilahnya itu memberi air susu dibalas air apa itu? Ya air yang lain itu. Keinginannya sama-sama diberi yang sama. Itulah ketidakikhlasan kita atau riaknya kita di situ. Terlalu tinggi harapannya kepada makhluk. Apakah merasa senang atau bangga saat mendapatkan pujian? Siapa yang tidak bangga? Siapa yang tidak senang dipuji? Pasti semuanya senang dipuji. Ya. Kalau kita dalam beramal kemudian dapat pujian dari orang lain, kemudian kita berbunga-bunga, ya. Tambah semangat, tambah semuringan dan lain sebagainya. Itu tidak ikhlas ya. Ya. Tapi juga bukan berarti ketika ada orang nyanjung kepada kita, kemudian kita tidak menampakkan keceriaannya, ya jangan juga. Kalau orang menyanjung kita, ya tetap tampakkan keceriaan kepada orang lain untuk menghormati orang yang menyanjung kita. Tetap tampakkan itu. Tapi hati kita harus dijaga. Kuncinya kan di hati kita. Bahwasanya kita beramal ini bukan untuk disanjung-sanjung oleh orang lain. Tanamkan kepada diri kita bahwasanya apa sih artinya sanjungan orang lain untuk kita? Apa artinya? Apakah membuat diri kita kemudian mendapatkan sesuatu? Tidak.
Tidak ada pengaruhnya. Karena yang terjadi pada diri kita itu kalau Allah berkehendak. Kalau tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi apapun. Ya, ini kan sudah jelas. Zikir kita dalam sholat itu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah sesuatu yang akan kau beri, sebaliknya tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang kau cegah. Tidak ada yang bisa menjadikan sebab akibat di dunia ini kecuali Allah berkehendak. Itu yang perlu menjadi pegangan bagi kita agar kita ini tidak lagi terlalu berharap kepada makhluk. Karena ketergantungan kita kepada makhluk sangat tinggi, sangat tinggi. Itulah yang sepertinya menjadikan kita lemahkan di situ. Semakin kita ketergantungan kepada makhluk tinggi, maka semakin nampak kelemahan kita, semakin nampak, semakin tidak berdaya. Sebaliknya, semakin kuat keterikatan kita kepada kekuatan Allah, maka kita akan semakin diberi kekuatan. Kalau kita ingin jadi orang yang hebat, ingin jadi orang yang kuat, pertahankan ketergantungan saya kepada Allah. Itu insya Allah hebat itu. Ya. Diterjang sebesar apapun oleh badai kehidupan, kalau ketergantungan kepada Allah tinggi, dia tidak mudah untuk putus asa. Tapi kalau ketergantungan kepada makhluk tinggi, orang ini akan setiap waktu menuai kekecewaan. Jadi kalau sering kita kecewa karena faktor kita ini ketergantungannya tinggi kepada orang. Kalau sering kecewa, jadi kita bisa mengukur kita ini, kalau kita sering kecewa itu tandanya kita ini banyak mengharapkan dari orang, terlalu banyak. Ya. Kalau tiap hari kecewa, wah ini berarti tiap hari kita mengharapkan makhluk. Tiap hari. Apa boleh kita mengharapkan sesuatu dari orang lain atau dari makhluk atau dari selain Allah Subhanahu wa taala? Tentunya hal ini yang sangat tidak diperkenankan. Sangat tidak diperkenankan. Semuanya gantung saja kepada Allah. Apakah merasa sakit hati ketika ada orang mencaci? Oh ya pastilah. Pasti ya. Ada enggak dicaci maki, diomongin ya? Kemudian senang hati? Ada enggak? Ada. Tapi tidak banyak. Jadi ada di orang diomongin itu malah senang. Kenapa? Alasannya kalau diomongin yang jelek-jelek itu biasanya siapa yang ngomongin yang jelek-jelek itu? Biasanya orang yang pihak oposisi ya. Kalau bahasa politik itu pihak oposisi. Ya, kalau sudah pihak oposisi itu gak pernah ada baiknya. Ya. Sebaliknya kalau dari pihak koalisi gak pernah ada jeleknya. Gak pernah ada jeleknya. Biasanya orang yang menyampaikan hal yang kurang baik tentang kita biasanya pihak oposisi. Oposisi atau orang yang tidak dekat dengan kita. Yang itulah sebenarnya orang yang bisa membuat kita baik. Wah, apa benar ya? Benar kira-kira semacam itu. Jadi orang pihak oposisi itulah yang menjadikan kita ini bisa baik. Kenapa? Karena kita akan berhati-hati menjalankan sesuatu. Karena ada orang yang akan melihat hal-hal yang tidak baik dari kita. Ini kalau kita memang masih ketergantungan kepada makhluknya tinggi. Ya, kepada manusia kan ingin agar semuanya tidak sampai mencela, semuanya tidak ada yang membenci, hal mustahil di dunia. Ibu sebaik apapun ibu, sehebat apapun ibu, tidak mungkin semua manusia kemudian senang kepada ibu. Tidak mungkin semua manusia senang. Itu perlu kita pegang. Kurang baik apa Nabi itu? Orang terbaik di dunia sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Apa kemudian semuanya senang? Tidak semuanya senang. Apalagi kelas kita. Kita ini baiknya berapa sih? Kalau dinilai itu berapa kita nilainya? Dibandingkan Nabi. Kalau Nabi ini punya nilai 100 gitu. Kebaikan kita berapa? Paling nilainya 15. 15 dibanding kebaikannya Nabi itu. Kemudian kita berharap semuanya orang senang kepada kita, hal yang tidak mungkin.
Hal yang tidak mungkin sepertinya terjadi. Jangankan manusia, Allah yang sudah tidak punya kekurangan apapun, ya, masih saja orang itu salah. Masih saja orang itu sebagian, ya, orang yang juga tidak mau menyembah Allah dan sebagainya. Allah masih kurang baik apa memberi segalanya dalam kehidupan ini. Ternyata masih diperlakukan yang tidak baik. Dikatakan Allah punya anak, itu kan kurang ajar namanya itu kan ya. Sudah baik begitu. Apalagi kelas kita yang kebaikannya sangat sedikit. Karena itu kalau ada orang yang mencaci, hal biasa. Memaki kita hal biasa, karena memang kita ini layak dicaci, layak dimaki. Layak apa enggak? Layak. Tetapi bukan berarti kita boleh memaki orang, enggak boleh. Tidak boleh. Kita memaki orang, kita mencaci orang, enggak boleh. Tapi kalau ada orang memaki kita, itu sebenarnya lahan kita untuk bisa menguji ketahanan apakah kita ini sakit hati ataukah bagaimana. Kalau sakit hati berarti kita masih ketergantungan kepada makhluk masih tinggi. Kenapa? Karena menganggap, wah kalau aku sudah dicaci oleh orang lain seakan-akan duniaku semakin sempit. Siapa yang bilang begitu? Ya. Apakah lahan di dunia ini kemudian terkurangi gara-gara orang mencaci kita? Tidak terkurangi, sama sekali tidak. Karena itu hal yang manusiawi lah, lumrah lah kalau misalnya dicaci itu kemudian sakit hati. Tapi memang kualitasnya memang kita masih memang segitu kelasnya, makanya sakit hati kita. Kalau kelasnya sudah kelas tinggi kan nggak sakit ya, dicaci. Nabi itu ya kelasnya Nabi karena sudah nilainya 100 ya. Kalau kita kan masih 15 ya. Nabi itu dicaci, diludahi. Ibu-ibu pernah diludahi apa enggak sama orang? Pernah? Enggak pernah. Nah, Nabi itu diludahi setiap hari. Ketika sakit masih dijenguk yang meludahi itu. Luar biasa kan? Artinya Nabi itu walaupun semacam itu tidak sakit hatinya. Buktinya masih mau nyambangi. Tapi kalau ibu-ibu kira-kira kalau diludahi tengah jalan ya, kemudian besoknya sakit orang yang meludahi, apa yang perlu dilakukan? Masa mau menyenggok ke rumah sakit, tak jenguk, mana dia sakit di mana? Apanya yang sakit? Ya? Paling rasain ya. Kualat paling ngomongnya gitu ya, kualat. Masih menganggap dirinya hebat, seakan-akan dia punya karomah itu. Aku kok diganggu, rasakan sakit gitu. Seakan-akan dia punya kelebihan sampai begitu. Ibu rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini sekali lagi berat ya. Oke, agar terbebas. Ini usaha terbebas. Yang pertama, senjata paling ampuh adalah dengan berdoa kepada Allah agar terhindar dari sifat riya itu. Ya, minta sama Allah agar kita ini terhindar dari sifat-sifat riya ya, salah satunya. Termasuk sifat-sifat yang lain yang sama-sama tidak Allah ridhoi. Kedua, sebisa mungkin menyembunyikan segala macam bentuk ibadah dan amalan. Jadi amalan kita yang kita lakukan itu kita upayakan tidak untuk ditampak-tampakkan. Tetapi misalnya amal kita tetap diketahui oleh orang lain, itu persoalan lain yang tidak mengganggu keikhlasan yang kita lakukan. Yang ketiga, terus belajar untuk ikhlas. Jika saat ini belum bisa, bukan berarti meninggalkan amal, namun terus belajar untuk menata hati. Terus belajar untuk terhindar dari riya itu, terus belajar. Saat ini belum bisa, coba besok diulang lagi. Besok masih belum, coba lusa kita ulangi lagi. Kalau sudah terbiasa semacam itu, kita biasanya sudah tidak terlalu pusing dengan yang lain-lain. Biasanya yang agak dipusingkan itu kalau kita masih tahap awal ya, tahap belajar, tahap penyesuaian, itu masih agak pusing untuk mendapatkan perhatian lah, untuk mendapatkan sanjungan lah, untuk sampai terhindar dari cemoohan orang dan lain sebagainya. Saya sibuk sekali untuk membentengi diri, ya, membentengi diri dari ucapan-ucapan orang lain.
menumbuhkan semangat beribadah dengan cara memandang kecil kepada amalan-amalan yang sering kita lakukan. Sebanyak apapun amal yang kita lakukan, tadi sudah saya sampaikan di awal, seistimewa apapun amalan itu masih kecil. Masih banyak orang lain yang amalnya jauh lebih istimewa dari kita. Masih banyak sekali. Sehingga kita ini tidak perlu membanggakan diri karena kita sudah beramal tertentu. Seberapa besar sih amalan kita dalam kehidupan ini? Saya kira masih sangat jauh dari yang ideal. Masih sangat jauh dari yang ideal dibandingkan dengan ulama-ulama sebelumnya, apalagi dengan sahabat. Memang perbandingannya bainas sama'i wal ard, ya, antara langit dan bumi. Tapi kan masih bisa dibandingkan, ya. Yang penting kita ini tetap berusaha. Kemudian sadar bahwa sebaik-baiknya pujian adalah kebaikan di hadapan Allah. Ini yang mesti sudah menjadi keyakinan kita sebenarnya, bahwasanya pujian yang terbaik itu, pujian yang sebenarnya itu di hadapan Allah. Kita ini sebenarnya tidak layak dipuji. Tidak layak dipuji. Kenapa tidak layak dipuji? Karena kita tidak punya kemampuan apapun. Makanya ketika kita bisa melakukan sesuatu, bukan berarti kita pantas dipuji. Karena bisanya kita karena Allah memberikan karunia. Karena itu ketika kita bisa melakukan sesuatu, yang pantas dipuji itu Allah. Makanya ada kalimat Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita sudah mengucapkan tiap hari, segala puji milik Allah. Kenapa kita harus minta dipuji? Wong sudah milik Allah semua. Ya. Ini untuk kita. Kepada orang lain ya tetap kalau memang layak dipuji silahkan dipuji. Tapi bagi kita, sampaikan pada diri kita, pada hati yang sedalam-dalamnya, bahwasanya alhamdulillah segala puji milik Allah. Berarti kita ini sebenarnya tidak layak dipuji. Tidak layak karena memang tidak punya kekuatan. Sadar bahwa yang menentukan baik atau buruk, surga atau neraka hanyalah Allah. Ibu-ibu, sebaik apapun orang menyanjung kita, orang yang menyanjung kita itu bukan pemilik surga. Bukan pemilik surga. Sehingga kita tidak perlu banyak berharap kepada penyanjung itu. Sebaliknya, sejelek apapun orang mencaci kita, dia bukan pemilik neraka. Tidak menjadikan kita sengsara nantinya, karena faktor dia mencaci kita. Sehingga kita ini agak ringan ketika punya kesadaran itu. Oh iya, dia memuji kan dia bukan pemilik surga. Ya. Dia mencaci, dia kan bukan pemilik neraka. Bukan yang terakhir sakit hatinya, ya. Sakitnya di mana? Itu yang paling berat itu. Sakitnya di sini itu yang paling berat itu. Itu karena faktor kita sangat bergantung kepada makhluk. Namun kuncinya tetap, Ibu rahimakumullah, kita tetap harus baik terhadap makhluk. Harus baik terhadap sesama. Harus baik. Tapi kebaikan kita kepada orang lain itu kan karena faktor itu perintah Allah. Faktor perintah Allah, bukan karena mengharapkan sesuatu dari orang yang kita baikin. Ya. Jadi berpikir kita upayakan tidak selalu berpikir bisnis. Saya harus memberikan sesuatu kepada orang lain karena saya berharap dari orang itu untuk mendapatkan sesuatu untuk saya. Nah, itu terlalu transaksional. Kita berbuat baik kepada orang lain sudah selesai. Apakah orang lain mau berbuat baik kepada kita, sudah urusan Allah. Karena sesungguhnya orang itu mau tergerak hatinya atau tidak karena Allah. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita memberi kemudian dia memberi kepada kita. Belum tentu. Ibu baik kepada tetangga, belum tentu tetangganya baik sama ibu. Belum tentu. Karena sesungguhnya orang yang baik kepada kita itu karena Allah telah menjadikan hati dia baik kepada kita. Makanya sudahlah, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Yang penting kita sudah melakukan semua ini karena Allah. Kan lebih ringan ya, lebih ringan. Ingatkan diri bahwa saat meninggal pun kita akan sendirian di dalam kubur.
Dan yang bisa menemani kita hanya amal ibadah yang kita lakukan selama secara ikhlas semasa hidup kita. Orang yang menyanjung kita itu tidak akan menemani kok nanti di surga. Dia akan menemani. Di kubur, di dalam kubur ya. Dia akan menemani. Paling ngantar sampai liang lahat saja. Setelah itu pulang. Ya. Ini untuk menanamkan kepada kita agar kita ini tidak terlalu banyak berharap, itu intinya, kepada manusia. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Salah satu perintah Allah, ya baik kepada sesama, itu perintah Allah. Ya sudah, kita baik saja kepada orang lain. Kalau kita diperintahkan sedekah, ya sudah sedekah kepada orang lain. Kita tidak perlu berharap kembalian dari sedekah itu. Soalnya sekali lagi banyak cara berpikir bisnis dalam kehidupan itu. Memang ada sih, ada narasi memang ya, salah satu yang dibangun. Misalnya salah satu di dalam ayat itu ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habbah, dan seterusnya. Orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu biji dan tumbuh 7, dan masing-masing 7 itu berbuah 100 dan lain sebagainya. Akhirnya orang itu kadang kan menyimpulkan, aku tak sedekah biar nanti dapat sekian. Nah, harapan itu yang tidak perlu kita kembangkan. Kalau tak sedekah kepada orang lain, nanti biar saya dapat lebih dari itu. Itu kan terlalu terlalu bisnis ya pikirannya. Padahal kebaikan itu kan tidak harus sekarang sedekah 100.000 kemudian besok dibalas 7 juta. Tidak harus demikian. Karena balasan Allah yang akan diberikan kepada kita bisa berbentuk yang lain-lain. Allah yang bijaksana untuk menentukan kapan dan di mana diberikan balasan itu. Tidak perlu kita harapkan saat ini. Apalagi kita harapkan kepada orang yang kita kasih. Kita berbaik-baik kepada orang karena kita berharap agar orang baik kepada kita. Itu kan terlalu transaksional. Ya. Wah, sudah selesai. Semua kita terjaga dari keinginan terhadap berharap dari makhluk. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijaga, amal-amal kita selalu dijaga, agar amal kita terus dimurnikan oleh Allah, agar tujuan kita dalam hidup secara umum dalam kehidupan ini hanya ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mudah untuk kita ucapkan, mudah untuk kita sampaikan, pengamalannya butuh perjuangan. Insya Allah kalau kita berjuang sedikit demi sedikit, mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada kita. Saya kira itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apakah ada tanya jawab? Sudah 9:30. Moga ibu-ibu mungkin ada yang perlu ditanyakan sama Ustadz. Atau SMS aja nanti. Ya, minta makan udah 9:30. Memang sesuai dengan jadwal kajian kita. Mungkin ibu-ibu juga sudah menjadwalkan untuk yang lain di atas jam 9:30. Saya kira itu dulu. Ya, kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan materi. Memang belum selesai semua ibu. Semoga di lain waktu bisa kita sambung lagi. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari perkataan kami dan perbuatan kami selaku pengurus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa menjadi hujah di hadapan Allah di hari akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.